kalau yang di sebelah kiri tadi satu interval itu adalah setengah, yang dibagi 4 ini menjadi 1/4 satu interval. Nah, kalau kita bandingkan antara yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan, itu tentu saja sudah yang pertama mendekati dengan luas sesungguhnya. Tetapi dengan membagi interval menjadi 4 subinterval, itu kelihatannya dia akan lebih dibandingkan yang sebelah kiri, tapi dia lebih mendekati dengan luas bidang yang biru ini, gitu ya. Ini adalah salah satu cara pemikiran yang pertama kali dulu. Kita lanjutkan. Jadi kalau yang ini juga berarti luasnya sama dengan luas 4 persegi panjang pertama, kedua, ketiga, dan 4 ya. Itu. Jadi ini cuman kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya ini, maka dia akan lebih mendekati. Artinya kalau pun salah, kesalahannya itu semakin mengecil. Kita lihat yang lain, kemudian berikutnya. Nah, ada juga cara yang kedua. Ini yang cara yang kedua. Sekarang bukan tadi yang kita bagi dua, itu bukan melampaui kurvanya ya, tapi di sini lebih di bawah. Nah, sekarang dengan pendekatan yang kedua ini, maka luasnya sama sekarang. Luasnya adalah sama dengan 4 persegi panjang ini di jumlah. Dan itu mendekati dengan luas yang biru ini. Nah, kalau yang tadi itu jumlahnya kotak itu dengan yang biru jumlahnya akan lebih besar, maka yang tadi itu jumlahnya lebih besar atau jumlahnya di atas atau disebut sebagai upper sum. Sementara kalau yang cara yang pendekatan yang kedua ini lebih kecil dibandingkan dengan luas sesungguhnya. Maka di sini kalau dijumlahkan hasilnya lebih rendah. Sehingga kalau kita nyatakan yang di sini itu yang kita dapat adalah lower sum, ya, lower sum karena dia luasnya lebih kecil dibandingkan dengan luas sesungguhnya. Nah, yang berikutnya ini sekarang kita buat menjadi 4 interval, ya. Tapi sekarang dia kita ambil yang titik-titik ini adalah titik tengah ini. Maka luasnya sama ya, yaitu dengan cara subinterval dikalikan tingginya itu. Tetapi yang sebelah kanan ini nampaknya itu lebih mendekati lagi, ya. Jadi kalau di sini dinamakan midpoint karena kita menggunakan titik tengah ya. Titik tengah ini sebagai model untuk membagi luas dari yang biru ini. Jadi kita ketahui ada yang upper sum, itu tadi luasnya lebih besar dibandingkan dengan luas bidang biru sesungguhnya. Yang ini ada lower sum, yang ini midpoint sum. Sehingga kalau kita perhatikan ini yang akan lebih mendekati yang midpoint ya. Kita coba lanjutkan. Sekarang kita lihat yang ini, maka sekarang yang bidang yang biru tadi itu ada dua macam. Yang pertama kita buat seperti ini pendekatannya, yang kedua mendekati ini. Maka seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yang di atas ini akan menghasilkan lower sum ya, karena dia lebih kecil dibandingkan luas sesungguhnya. Sementara yang di sini itu lebih besar dibandingkan yang sesungguhnya. Nah, tapi kita juga bisa lihat sekarang di sini itu intervalnya dibuat semakin kecil, ya, akan dibuat semakin kecil sehingga yang kita peroleh adalah bahwa beda antara luas yang biru dengan luas jumlah dari kotak-kotak ini itu bedanya lebih kecil. Sama juga dengan di sini. Jadi karena sekarang intervalnya diperkecil, maka jumlahnya itu semakin mendekati dengan jumlah sesungguhnya. Seperti itu.
di angka-angkanya ada di sini semua dinyatakan. Demikian pula kalau kita menggunakan midpoint tadi itu juga akan lebih mendekati lagi. Jadi kemudian sebetulnya kalau kita lihat di dalam gambar ini, itu kita ada angka-angka di sini, luasnya sama dengan ini. Kalau gini dibagi 4 subinterval ya. Subinterval pertama, yang ini yang kotak yang pertama, kotak yang kedua, kotak yang ketiga sama dengan kotak yang keempat gitu. Jadi ini adalah pemikiran yang pertama dulu. Nah, sekarang yang ini itu adalah kita mencari harga rata-rata dari sebuah fungsi sebetulnya. Ini pernah kita bahas sebelumnya. Jadi sebagai contoh, ini adalah fungsi sinus X ya. Kemudian kita ingin mencari harga rata-ratanya, maka ini kita ambil luasnya ya. Nanti kita cari luasnya lalu dibagi dengan intervalnya itu. Jadi di sini kalau sinus ini juga sama, kita perkirakan luasnya sama dengan jumlah yang persegi ini semuanya yang mencakup bidang kurva, bidang di bawah kurva sinus X gitu. Sehingga harga rata-ratanya nanti adalah sama dengan luasnya itu dibagi dengan intervalnya. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat kembali di sini, maka ini intervalnya adalah dari mulai 0 sampai dengan pi. Ya. Kemudian antara 0 sampai dengan pi ini itu dibagi menjadi 8 subinterval. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga setiap subinterval itu panjangnya adalah pi dibagi 8. Itu ya. Pi dibagi 8. Kemudian harganya kalau ini di sini tingginya di sini adalah karena ini adalah pi per 8, maka tingginya ini adalah sama dengan sinus pi per 8 ya. Kemudian kalau ini pi per 4, maka di sini harganya adalah sinus pi per 4. Tetapi sama lebar atau panjangnya subinterval ini sama pi per 8 ya. Sehingga luas dari bidang biru yaitu luas bidang yang dibatasi oleh fungsi X sama dengan sinus X itu oke, sebentar. Adalah ini. Jadi semuanya sinus pi per 8 ditambah sinus pi per 4, ini fungsinya tadi, maka dia dikalikan dengan subintervalnya ya. Jadi harga semua luas pendekatan sebetulnya ini. Jadi luas kira-kira dari sinus X tadi adalah sama dengan 2,364 ini. Nah, kemudian untuk mencari harga rata-rata itu maka dia dibagi dengan intervalnya. Jadi 234 dibagi pi ya. Ini harga rata-rata fungsi sama dengan 2,364 dibagi dengan pi dikurangi 0 sebetulnya. Intervalnya panjangnya kan pi ya. Sehingga kurang lebih harga rata-rata dari sinus tadi ada 0,553. Itu artinya bahwa dia lebih rendah dari ini ya. Jadi kalau ini kan 1, sementara harga rata-rata itu tadi 0,7 sekian ya. Harga rata-rata itu sebetulnya adalah ya boleh dikatakan harga rata-rata dari fungsi sinus X ini. Baik. Selanjutnya ada cara yang lain lagi yang dijelaskan di sini, yaitu kalau kita menghitung jarak tempuh sebuah perjalanan ya. Jadi misalnya di sini ada sebuah kendaraan yang bergerak dengan kecepatan VT, maka kita tahu berapakah jarak yang ditempuh, yaitu dikali sama dengan kecepatannya dikalikan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak itu ya. Jadi di sini sama
Di sini dikatakan, untuk contoh yang berikutnya, itu adalah sebuah kecepatan dari sebuah proyektil, ya, itu sama dengan 160 dikurangi 98T. Ini fungsinya, ya, fungsi kecepatan. Kemudian di sini waktu ketempuh, ya, dikatakan di sini adalah waktu tempuh dalam 3 detik, gitu kan. Jadi berapakah waktu yang ditempuh atau jarak yang ditempuh selama 3 detik. Kalau fungsi kecepatannya adalah 160 dikurangi 9,8T, gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini adalah ketika F1 sama dengan 0, F2 1, F3 2, dan akhirnya pada waktu T3 sama dengan 3. Nah, di sini maka kita bisa lihat bahwa masing-masing T ini kita masukkan, ya. Kalau kita pertama kali pada saat T sama dengan 0, maka dia kecepatannya adalah 160. Kemudian kalau T sama dengan 2, kecepatannya 160 dikurangi 9,8 kali 1. Nah, oleh karena itu di sini nampaknya proyektil itu bergerak dengan kecepatan yang menurun, ya. Bergerak dengan kecepatan yang menurun, semakin kecil. Nah, sehingga kita katakan bahwa jarak yang dia tempuh rata selama 3 detik tadi itu akan kita jumlah, ya. Pada saat F sama dengan 1 berapa jarak, kemudian F2 berapa jarak, dan yang F3 berapa. Dan itu menghasilkan di sini adalah sama dengan, kalau kita 160 dikurangi 0, yang kedua 160 dikurangi 9,8, 160 yang berikutnya dikurangi 9,8 kalikan 2. Terus yang terakhir adalah 160 dikurangi 9,8 dikalikan 3. Dan itu kali dijumlah, itu adalah sama dengan 435,9. Nah, ini cara pendekatan yang pertama. Ini menunjukkan bahwa dia lebih besar karena kita lihat, kita mulai dengan titik 0, ya. Jadi salah satu T-nya adalah 0, maka dia penurunan pertama kali adalah 0. Yang kedua baru dia berdampak lebih kecil. Maka dia jumlah yang ditempuh, jarak yang ditempuh itu kita namakan jumlah yang di atas atau upper sum. Sementara kalau kita menghitung adalah mulai dari 1 sampai dengan 3 itu akan menghasilkan hal yang berbeda, yaitu yang ini. Ya, yang ini kita menghitungnya bukan dari 0 tapi dari 1, ya. Dari 1, maka ini pertama kali dikalikan T sama dengan, ini yang di bawah. Yang pertama dikalikan dengan 9,81, kemudian dikurangi 160 dikurangi 98 kali 2, dan yang terakhir adalah 9,8 kali 3. Dan ini menunjukkan lebih kecil jarak yang ditempuh dengan menggunakan cara yang ini, ya, yaitu 421,2 gitu. Maka dia lebih kecil dibandingkan yang sesungguhnya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 421,2, dan ini kita namakan dengan lower sum, atau karena dia sekarang jarak tempuhnya lebih kecil dibandingkan yang sesungguhnya. Lalu ini sama, saya kira kalau kita menggunakan subintervalnya itu lebih kecil, dia akan lebih akurat, ya. Jadi ini kita menggunakan subinterval. Tadi selama 3 detik dibagi dengan 3 interval. Kalau ini 3 detik dibagi dengan 6 interval. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang di sini dihitung mulai dari 0, yang di sini mulai dihitung dari 1 sampai dengan 3. Sehingga menghasilkan hal yang berbeda, tapi lebih mendekati yang jarak tempuh sesungguhnya, seperti itu. Jadi kesimpulan kita sampai sekarang adalah kalau kita membagi subinterval itu menjadi lebih kecil, itu akan memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan
kalau intervalnya itu lebih besar. Dan itu adalah nanti kalau subinterval ini kita bagi, kalau satu interval kita bagi menjadi subinterval yang banyaknya tak terbatas, ya, maka dia akan menjadi mendekati hasil yang sesungguhnya, yaitu pada saat kita bekerja dengan integral. Kita mulai. Oke. Iya, saya kira sama ya. Ini saya kira kalau yang ini adalah pergerakan dari sebuah batu yang terlempar ke atas karena adanya ledakan di sini, seperti itu. Jika dia hitung berapa jarak yang ditempuh selama waktu ini. Katakanlah mulai dari ketinggian 256 pada saat waktu 2 detik, kemudian pada waktu 5 detik, T sama dengan 5, itu dia mencapai ketinggian maksimum, lalu habis itu dia akan turun ya, batunya ini. Setelah dilempar sampai dengan ketinggian 400, dia akan turun. Pada waktu mencapai 8 detik, dia akan mencapai tinggi 256 lagi. Nah ini, maka perhitungan jarak tempuh yang dihasilkan itu, dia menggunakan rumus YT atau VT sama dengan 160 dikurangi 32T. Jadi kemudian kalau ini diterapkan perhitungannya, maka dia akan menghasilkan ini 400 tambah 144 sama dengan 544 feet ya. Kan ini kan dari 400 sampai di atas, kemudian dia turun sampai 144, sehingga ini jumlah jarak yang ditempuh adalah 544 feet. Kita lanjutkan. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran awal sebelum kita mendapatkan suatu simbol yang kita namakan integral. Jadi saya kira ini beberapa contoh soal yang saya buat. Misalkan ini adalah fungsi X kuadrat, lalu kita cari luas area di bawah kurva ini, Contoh nomor 1A yaitu grafik X kuadrat ini. Kemudian kita cari hanya dengan satu kotak saja, maka ini kita menghasilkan lower sum ya, karena dia lebih kecil dibandingkan dengan luas dari daerah yang di bawah kurva ini. Dan beberapa contoh saya kira ada di sini, dan silahkan dibaca. Nanti akan saya kirimkan juga slide ini ke grup. Baik, saya akan menginjak ke yang berikutnya. Ini adalah notasi untuk sigma. Nanti notasi untuk sigma, yaitu notasi untuk sebuah penjumlahan, ya. Notasi sigma. Jadi kita lihat apa yang dimaksud di sini. Sebetulnya kita sudah sering melihat yaitu notasi ini. Oke. Ini adalah notasi sigma. Sigma adalah huruf Latin, ya. Huruf Latin sigma untuk huruf besar. Ada sigma yang satu lagi yang huruf kecil. Kalau ini adalah sigma huruf besar untuk huruf Latin ya. Nah ini dinyatakan di sini sigma dari K yang bergerak. K itu harganya mulai dari 1 sampai dengan N, di mana 1 sampai dengan N itu adalah bilangan bulat ya, atau yang sering kita kenal dengan integer. Nah, kalau wujud sigmanya adalah sigma AK atau A sub K, itu maka
kepanjangannya itu adalah sama dengan A1 ditambah A2 tambah 3, karena K ini bergerak dari 1 sampai dengan N, ya. Artinya 1, 2, 3, 4 sampai dengan N. Maka dia 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai dengan N di sini. Kalau ini adalah A sub K. Begitu ya. Maka kita lanjutkan berikutnya. Ini sekira yang lebih rinci lagi di sini. Jadi sigma adalah sigma huruf Yunani, tapi untuk huruf besar, kapital ya. Ini simbolnya. Jadi kembali lagi, ini kita namakan indeks akhir, dan K itu adalah indeks awal. Indeks awal dan indeks akhir ya. Jadi kita kalau K sama dengan 1 itu artinya kita menghitung mulai dari 1 sampai dengan N, di mana 1 dengan N itu adalah bilangan bulat atau integer ya. Jadi tadi ini cuman terjemahannya tadi lalu yang disebutkan tadi. Selanjutnya ini adalah contoh yang pertama. Ini kita artikan ya, kalau misalnya sigma K, di mana K bergerak dari 1 sampai dengan 5, itu artinya dia dapat diterjemahkan sama dengan 1, tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 15. Nah, sementara itu kalau di sini ini ada tanda minus 1 pangkat K, ya, maka diterjemahkan menjadi minus 1 pangkat 1 dikalikan 1, ya. Ini K-nya bergerak mulai dari 1 sampai dengan 3. Sehingga yang kedua adalah min 1 pangkat 2 dikalikan 2, lalu ditambah minus 1 pangkat 3 dikalikan 3. Di sini kita lihat, kalau minus 1 pangkat 1 itu hasilnya adalah negatif, kalau minus 1 pangkat 2 harganya positif, kalau minus 1 pangkat 3 kembali negatif. Artinya pangkat genap dari min 1 itu akan menghasilkan positif, kalau minus 1 pangkat ganjil itu akan menghasilkan negatif ya. Jadi karena apa? Katakanlah misalnya min 1 pangkat 3 itu artinya min 1 kali min 1 itu sama dengan 1 positif. Dikan lagi sekali lagi dengan min 1, maka min 1 kali 1 sama dengan min 1 ya. Kemudian yang berikutnya, contoh yang berikutnya adalah sigma K sama dengan 1 sampai dengan 2. Maka K berubah ya. Yang pertama K berubah menjadi 1 di sini. Ditambah 2 bagi 2 tambah 1. Kalau ini kita jumlah, hasilnya sama dengan setengah ditambah 2/3 sama dengan 7/6. Demikian pula yang terakhir, ini K bergerak antara 4 dan 5, maka yang pertama muncul adalah 4 ya, K-nya diganti 4, sama dengan 4 kuadrat dibagi 4 dikurang 1, ditambah 5 kuadrat dibagi 5 kurang 1, ini hasilnya. Ini adalah contoh-contoh ya. Kemudian yang lain, yang ini saya kira bagaimana kalau kita dari simbol tadi menyimpulkan ya, bagaimana misalnya penjumlahan seperti ini, bagaimana untuk menjadikan simbol sigma ini. Jadi di sini dikatakan kalau 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sama tambah 9 itu sama dengan sigma dari K sama dengan 0 sampai dengan 4 ya. Sampai dengan 4. Dikalikan 2K plus 1, kita cek saja. Kalau K sama dengan 0, maka yang pertama muncul adalah 0 tambah 1, ini di sini 1. Kalau K sama dengan 1,
maka ini menjadi 2 kali 1 menjadi 2 tambah 1, maka dia sama dengan 3. Untuk suku yang ketiga atau K sama dengan 2, maka dia sama dengan 2 kali 2 ditambah 1, 5, dan sebagainya ya. Sehingga ekspresi ini kalau kita uraikan adalah menjadi seperti ini ya. Demikian pula yang berikutnya, ini 2K-1, tapi sekarang K-nya dimulai dengan 1 sampai dengan 5 ya. Jadi sesungguhnya kalau kita perhatikan di sini, yang di bawah ini sama dengan yang di atas ya. Cuman berjalannya berbeda. Kalau yang di sini berjalan mulai dari 0, kalau yang kedua berjalannya mulai dari 1 sampai dengan 5 gitu. Jadi kalau K pertama adalah 1, maka 2 kali 1, 2 dikurangi 1 sama dengan 1 ini ya. Demikian pula untuk yang selanjutnya ini bisa juga, sama juga. Kalau kita mulai dengan K sama dengan 2, maka beda lagi ekspresinya ya. Di sini menjadi 2K min 3, karena sekarang K-nya dimulai dari 2. 2 kali 2 sama dengan 4, dikurangi 3 sama dengan 1. Maka pertama kali awalnya adalah sama dengan 1. Demikian pula yang K min 3, jadi kita mulai dari K sama dengan min 3 sampai dengan 1. Jadi tergantung dari penulisan di sini ya. Berapakah K ini berjalan mulai dari mana dan terakhir sampai mana. Di sini berjalan mulai dari min 3 sampai dengan 1. Jadi min 3, min 2, min 1, 0, 1 gitu ya. Jadi kalau kita masukkan katakanlah 1, dia sama dengan 1 kali 2 itu sama dengan 2 tambah 7 sama dengan 9, karena ini adalah K sama dengan 1, itu sama dengan 9. Ini adalah mengenai sigma atau penjumlahan ya. Sigma itu ada simbol penjumlahan, seperti tadi kita jelaskan. Selanjutnya, ini adalah beberapa ketentuan atau rumus lah. Jadi kalau penjumlahan, di mana sigma berjalan dari K1 sama dengan N, dari AK ditambah BK itu bisa dipisah ya. Dan ini kedua-duanya menggunakan perjalanan K yang sama. Jadi ini sigma K sama dengan 1 sampai dengan N, ini juga K sama dengan N. Untuk BK dan AK. Sama dengan juga demikian pula kalau minus. Sementara kalau kita kalikan dengan konstanta, katakanlah ini C dikalikan AK, maka C ini kan nggak berubah, kayaknya namanya juga konstanta ya. Maka kita bisa tarik keluar sigma K sama dengan 1 sampai dengan N dari C AK, itu sama saja dengan C dikalikan sigma K sama dengan 1 sampai dengan N AK. Sehingga ini sama dengan C dikalikan A1 tambah A2 tambah A3 dan sampai dengan AN. Nah ini sekarang kalau kita kalikan hanya konstanta saja, ya. Jadi gini, konstantanya bisa kita tarik keluar, lalu yang di bawah sigma ini adalah 1. Nah kalau 1 ini sejejer, mulai dari 1 sampai dengan N, maka 1 dikalikan N sama dengan N. Maka hasilnya adalah N dikalikan C atau C dikalikan N di sini ya. Karena C-nya kita tarik keluar. Oke. Selanjutnya. Ini adalah contoh yang lain. Saya kira ini bisa kita gunakan tadi, hukum tadi. Jadi ini hukum penjumlahan ya. Sigma 3K min K kuadrat, lalu kita pisahkan menjadi 3 kalikan sigma K dikurangi sigma K kuadrat. Itu. Demikian pula yang ini, karena ini negatif, lalu kita tarik keluar minus satunya ya, karena minus 1 kita anggap konstanta, sehingga menghasilkan seperti ini. Demikian pula yang ini, maka ini adalah sama dengan sigma K ditambah sigma 4. Gitu. 4 berjalan dari 1 sampai dengan 3,
Ya. Jadi ini artinya 4 tambah 4 tambah 4, sehingga dia sama dengan 3 kali 4 ya kan, karena start 1 sampai 3. 1, 2, 3, 1 kali 4, 4 ditambah 4 ya, karena ini sigmanya maksudnya adalah sigma 4 itu sama dengan 4 tambah 4 tambah 4, 3 kali ya, sehingga hasilnya adalah sama dengan 12. Hasilnya sama dengan 18. Sementara untuk yang di tadi, 1/n itu sama dengan n dikalikan 1/n, itu sama dengan 1. Karena ini 1/n bisa kita tarik keluar, dikalikan sigma 1 ya. Kemudian 1 kalau disigmakan kan menjadi 1 dikalikan n, sama dengan n. Sehingga n dikalikan 1/n sama dengan 1. Ini kita anggap sebagai rumus ya. Selanjutnya contoh nomor 4. Jadi di sini tunjukkan bahwa jumlah ya, jumlah dari integer yang pertama dalam ini adalah k, di mana k sama dengan 1 sampai dengan n, itu sama dengan n dikalikan n plus 1 dibagi 2. Ya. Katakanlah sekarang adalah jumlah dari bilangan bulat pertama, dari 1, 2, 3, 4, gitu ya. 1, 2, 3, 4, jumlahnya sama dengan 10. Ya. Nah, ini apakah bisa kita masukkan sini? Jadi dalam hal ini K mulai dari 1 sampai dengan 4 ya. Maka di sini adalah 4 dikalikan 4 plus 1 dikalikan 5 dibagi 2. Jadi 4 dikalikan 5, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Gitu ya. Saya kira ini cocok, betul. Jadi kita verifikasi ini bahwa pernyataan ini adalah betul ya. Sigma K itu sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Kalau K dari 1 sampai dengan N. Jadi merupakan jumlah pertama untuk sampai dengan N. Gitu. Jadi kalau misalnya bilangan bulat sampai dengan katakanlah 9 ya, itu artinya jumlahnya 1 sampai dengan 9 itu sama dengan 9 dikalikan 9 plus 1 dibagi 2. Jadi 9 dikalikan 10 dibagi 2. Jadi harusnya jumlahnya 45 ya. Yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Itu hasilnya sama dengan 45. Ini. Berikutnya nah, sekarang saya kira kembali ke pembicaraan yang semula tadi, karena kita kan menggunakan sigma ini, yaitu fungsi tadi, sebuah kurva dengan fungsi Y sama dengan 1 dikurangi X kuadrat. Kemudian kita ingin menghitung dengan menggunakan limit ya. Artinya tadi saya katakan kalau sekarang N ini kita perkecil. N ini kita perkecil, maka dia N akan jumlahnya akan menjadi menuju tak berhingga, seperti itu saya kira. Jadi N menuju tak berhingga. Jadi di sini kita dengan menggunakan tadi ya lower sum itu, maka kita menghasilkan ini subintervalnya, karena ini kita bagi dengan N kotak, subintervalnya sama dengan 1/n, maka ini adalah 0 dikalikan 1/n. Nah, kalau 0 itu menghasilkan Y sama dengan 1 tingginya ya, tingginya 1. Lalu yang berikutnya adalah ini 1/n juga, tetapi sekarang fungsinya adalah 2/n. Yang ini. Jadi dia sama dengan Y sama dengan 1 dikurangi 2/n kuadrat. Gitu ya. Demikian pula dan seterusnya sampai dengan yang terakhir, yaitu N dikurangi 1 dibagi N dan N kali N.
N dibagi N. Maka hasilnya, kita lihat, dengan menggunakan sigma tadi, ya, jadi kita mulai tadi ya, yang pertama ini adalah fungsi per N, itu artinya 1 dikurangi 1/n kuadrat dikalikan 1/n. Kemudian yang kedua, 2/n dikalikan 1/n, gitu kan. Selanjutnya ini, dan akhirnya kita nyatakan sebagai secara umum, K sama dengan 1 sampai dengan N adalah F Kn dikalikan 1/n ya sebetulnya ya ini ya. Dan kalau kita uraikan tadi, fungsinya tadi adalah 1 dikurangi K dibagi N kuadrat dikalikan 1/n, seperti itu. Dan itu kalau kita kuadratkan, atau kita bisa ini kan, yang ini kita akan menghasilkan, ini adalah sigma 1/n, ini sigma K kuadrat dibagi N kuadrat gitu. Dan yang ini, yang kedua ini adalah 1/n kuadrat sigma K kuadrat. Nah, mari kita lihat sigma K kuadrat apa hasilnya, kita lihat. Nah, kita kembali ke situ lagi. Sigma K kuadrat. Oke. Ya, saya kira ini, kita lihat K kuadrat, itu kita bisa buktikan ya. Kalau sigma K kuadrat di mana K mulai dari 1 sampai dengan N, itu kita bisa nyatakan dengan rumus sama dengan N dikalikan N ditambah 1 dikalikan 2N ditambah 1 dibagi 6. Nah, cara membuktikannya ini dikatakan dengan menggunakan induksi matematik ya. Mathematical induction, induksi matematik. Nah, kita lihat bagaimana teknik induksi matematik ini. Itu adalah di slide berikutnya. Oke. Nah, ini dia. Ini adalah teknik induksi matematik. Misalkan ini tadi sudah kita lihat sebelumnya bahwa 1 sampai dengan N itu jumlahnya adalah sama dengan N dikalikan N plus 1 dibagi 2. Nah, cara membuktikannya apakah pernyataan ini benar, itu yang pertama adalah cek bahwa kalau untuk N sama dengan 1, maka dia benar. Ya. Artinya kalau ini N saya ganti dengan 1, jadi hanya 1 integer atau 1 bilangan bulat, itu berarti 1 ya. Nah, di sini adalah 1 dikalikan 1 plus 1, 2 dibagi 2 adalah sama dengan 1, betul. Nah, kemudian yang berikutnya kita buat, sekarang bagaimana kalau N sama dengan K, gitu kan, K1 tadi ya. Nah, sekarang bagaimana kalau dengan N sama dengan K tambah 1, jadi tadi yang K1 itu betul. Nah, sekarang bagaimana kalau K itu saya jadikan 2, K yang kedua adalah 2 ya, maka kita masukkan 2. Kalau 2, maka ini adalah 2 dikalikan 2 plus 1, itu sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi tadi kan 1 tambah 2, ini kan artinya N-nya sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 2, karena 1 tambah 2 saja. Adalah 2, bilangan bulat pertama adalah 1 dan 2. Maka hasilnya adalah sama dengan 3 ya, 1 plus 2. Bagaimana dengan 3? Kalau 3, maka dia 3 dikalikan 3 plus 1 dibagi 2. 3 plus 1 dibagi 2 adalah 3 dikalikan, ya, 3 dikalikan 3 plus 1 itu sama dengan 12 dibagi 2, 6. Ya. Kalau kita ambil 3 bilangan bulat pertama, 1, 2, 3,
maka hasilnya adalah 1 tambah 2 tambah 3 sama dengan 6, betul kan? Betul. Jadi kalau udah itu maka bahwa yang pernyataan ini itu adalah benar karena ini adalah secara induksi matematik ya. Dengan demikian kalau K kuadrat tadi bisa juga kita nyatakan seperti barusan ini tadi dengan cara induksi matematik ya. Jadi ini adalah yang pertama K sama dengan 1 itu sama dengan 1 ya. 1. Kemudian yang kedua adalah 4 ya. Ketiga adalah 1 tambah 4, 5 tambah 9, 149 ya. Mari kita buktikan untuk K sama dengan 1, berarti dia sama dengan 1 saja. Yaitu sama dengan 1 dikalikan 2, dikalikan 3, dibagi 6. 2 kali 3 kali 1 dibagi 6 sama dengan 1. Ya kan? Kemudian jumlah yang kedua adalah 1 tambah 4, itu 5. Ya. Kalau N sama dengan 2 harusnya 5. Jadi di sini adalah 2 dikalikan 2 plus 1 atau 2 kali 3, yang ini adalah kali 5, lalu dibagi 6 ya. Jadi 2 kali 3 kali 5, 2 kali 3 kali 5 sama dengan 2 kali 3 kali 5 adalah sama dengan 30. Ya kan? 30 dibagi 6 sama dengan 5, betul kan? Karena suku yang pertama adalah 1, suku yang kedua adalah 5. Dijumlah sama dengan 5 kalau ada 2 suku. Kalau ada 3 suku itu artinya 1 tambah 4 tambah 9 ya. Jadi 14 ya. Itu artinya N sama dengan 3. Kita lihat 3 dikalikan 4 12, 12 kali 7 84, 18 dibagi 6, 84 bagi 6 adalah 14 ya. 14. Jadi betul. 1 tambah 2 tambah 9. 1 tambah 4 tambah 9 ya, sama dengan 14. Demikian pula yang K pangkat 3. Itu artinya kalau K sama dengan 1 kita buktikan itu ini adalah sama dengan 1 dikalikan 2 dibagi 2 sama dengan 1 kuadrat sama dengan 1. Untuk K sama dengan 2, maka N-nya sama dengan 2. Jadi 1 tambah 8 ya, harusnya 9. Karena suku yang pertama 1, suku yang kedua adalah 2 pangkat 3. Itu 8. 8 tambah 1 adalah 9. Kalau N sama dengan 2, ini adalah 2 kali 3 dibagi 2 sama dengan 3 pangkat 2, 9 ya, betul ya. Jadi ini betul. Jadi pernyataan ini benar bahwa kalau sigma K kuadrat ini dinyatakan sebagai N dikalikan N tambah 1 kali 2N tambah 1. Benar, yang berikutnya juga. Sehingga kita kembali ke yang soal yang semula tadi, ya ini adalah sigma K kuadrat jadi ini ya, saya kira ini tadi. Ini adalah sigma K kuadrat yang ini. Sigma K kuadrat dibagi N pangkat 3. Ya. Jadi ini tadi adalah N, ini yang sigma K kuadrat, N kali N plus 1 dikalikan 2N plus 1 dibagi 6 tadi ya. Lalu dibagi 1/N pangkat 3. Nah, kemudian selanjutnya, ini sekarang kalau saya ambil limit, dalam hal ini adalah limit, di mana limitnya itu adalah ketika N menuju tak berhingga. Jadi jumlah intervalnya kita buat sebanyak mungkin menuju tak berhingga gitu ya. Maka kita ambil limitnya, ini sama dengan 2N per 3 dibagi 6 per 3, 2N pangkat 3 dibagi 6N pangkat 3 itu sama dengan 1/3 ya.
yang di depan ini sepertiga. Lalu yang di kedua adalah 3N kuadrat dibagi N pangkat 3. Itu sama dengan 3 dibagi 6N. Ya kan? Sementara N menuju tak berhingga, sehingga yang suku yang kedua itu 0. Lalu yang ini itu sama dengan N dibagi 6N pangkat 3, itu sama dengan 1/N kuadrat. Itu juga 0, kalau N menuju tak berhingga. Sehingga hasilnya adalah sama dengan 1 dikurangi 2/6. Ya. Jadi sama dengan 2/3. Gitu. Maka dengan ini kita mendapatkan bahwa luas dari bidang yang melengkung yang dibatasi dengan fungsi 1 dikurangi X kuadrat tadi ada luasnya sama dengan 2/3. Itu yang paling tepat ya. Jadi kita sudah menghasilkan sebetulnya ini sebuah integral ya. Ini adalah integral. Jadi integral itu kalau N-nya itu kita buat menuju tak berhingga tadi. Oke, selanjutnya sama juga ya di sini. Saya kira ini contoh yang kedua. Kalau kita gunakan dengan upper sum ya, jadi ini harusnya lebih besar. Tapi karena ini tadi N-nya menuju tak berhingga sehingga ini menjadi banyak sekali, maka makin kecil kesalahannya itu sehingga menghasilkan harga yang sama dengan lower sum tadi. Selanjutnya ini saya kira sudah membuktikan K kuadrat dan K pangkat 3. Ini adalah teknik induksi matematik. Nah, ini dia. Ini contoh yang berikutnya juga membuktikan bahwa ini kalau kita buatkan sama dengan sigma K sama dengan 1 dikalikan N ya dari 1/2 pangkat K. Betul enggak? Itu kan? Nah, sekarang kita buktikan satu persatu kan. Tadi kan contohnya kan untuk N sama dengan 1 bagaimana sampai dengan untuk N tambah 1 gitu ya. Dan itu kalau kita N sama dengan 1 itu artinya dia sama dengan setengah. Karena 1 dikurangi setengah ya, N-nya sama dengan 1. Kemudian kalau N-nya sama dengan 2, itu artinya 1, karena ini, ya betul. Karena ini adalah suku pertama ya. Suku pertama tambah suku kedua, setengah ditambah 1/4, artinya ini N-nya sama dengan 2. 1 dikurangi 1/4. Ini sama dengan setengah tambah 1/4, sama dengan 3/4 ya, sama dengan 1 dikurangi 1/4. Kemudian yang berikutnya kalau kemudian ini pangkat 3 artinya di sini 1/8 ya. Ini setengah ditambah 1/4 ditambah 1/8. Jadi dia sama dengan berapa itu? 0,4 tambah 0,25 ditambah 0,125. Itu sama dengan 1 dikurangi 2 pangkat 3 1/8 ya. 1 dikurangi 1/8 atau sama dengan 7/8 gitu. Ini contohnya dengan menggunakan induksi matematis dengan dicoba N sama dengan 1, kemudian N yang 2 dan sebagainya. Baik. Nah, ini apa yang dinamakan dengan Riemann sum atau penjumlahan sum. Sebetulnya prinsipnya begini, Riemann mengatakan bahwa sesungguhnya untuk mencari luas dari wilayah yang dibatasi oleh kurva ini, itu tetap kita bagi menjadi subinterval ya. Dari A sampai dengan B ini kita bagi menjadi subinterval. Tetapi Riemann mengatakan bahwa subinterval itu tidak harus sama. Tidak harus sama luasnya, tidak harus sama panjangnya. Katakanlah misalnya kalau ada sampai dengan B ini misalnya yang ini bagi 3, yang sebelah sana dibagi 4, enggak masalah. Cuma nanti juga harus hati-hati kita per subintervalnya itu dikalikan dengan fungsinya ya.
seperti itu. Sehingga tidak bisa dibuat dengan sigma, karena subintervalnya satu dengan yang lain beda. Harus diwujudkan dalam bentuk penjumlahan yang sesungguhnya. Itu aja prinsip dari Riemann-Sum ini, penjumlahan Riemann ini. Dia hanya mengatakan tidak harus sama subintervalnya. Kita ini ada contohnya. Jadi dia di sini lebarnya segini, ini lebarnya segini, yang lainnya lebih sempit, yang ini lebar lagi. Ini lebar, sempit, lebar, tambah lebar, seperti itu ya. Jadi Riemann mengatakan tadi bahwa subinterval itu tidak harus sama panjangnya. Tetapi nanti waktu penjumlahan, kita lihat penjumlahan dari Riemann ini, jadi, Sir, ya, halo, boleh ada pertanyaan? nanti kan ada kuis ya, Sir. Maaf, Sir. Betul. Ya. Saya Kenapa? baru pulang kerja jam 19.45. Itu boleh mengerjakan jam 8 sampai jam 9 ya, Sir? Ya, boleh aja. Ya. Tapi 1 jam aja ya. Oh, baik, Sir. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Untuk ini, maaf, nanti tolong hasil pekerjaannya dikirim ke email saya, cuman formatnya di convert menjadi PDF ya. Jangan dalam bentuk foto, tapi di PDF kan. Oke, saya. Oke. Oh, di foto kirim ke email, Sir. Terus, iya, tapi di convert dulu jadi PDF, formatnya PDF. Bisa kan? Oke, baik, Sir. Bisa. Baik, Sir. Ya, oke. Ya, makasih. Untuk soal kuisnya, Sir, gimana? Ya, nanti sih kita akan mulai jam 7 ya. Nanti silahkan di foto aja ya soalnya ya. Oke, baik, Sir. Izin ya, Sir. Nanti jam 7. Ini kita nanti break dulu. Jam 6.45 kita break sampai dengan jam 7. Baru jam 7 nanti saya tayangkan soalnya. Oke? Itu ya. Oke, baik, Sir. Ya. Oke. Jadi ini adalah tadi Riemann-Sum tadi, itu sama sebetulnya sigmanya, tapi di sini hati-hati ya. Ini di sini sigma XK ini beda satu dengan yang lain ya. Tergantung dari panjangnya masing-masing dikalikan dengan fungsinya ya. Jadi ini kita namakan penjumlahan Riemann dengan subintervalnya tidak sama, sehingga dia penjumlahannya ya ini dikalikan panjang tingginya, dikalikan interval ini, subinterval ini kali tingginya dan sebagainya, baru dijumlah, seperti itu saya kira. Tapi sebetulnya hasilnya harus sama ya. Cuman ini adalah pemikiran dari Riemann, bahwa tidak perlu subinterval itu lebarnya sama. Kita lanjutkan. Saya kira ini contoh yang baik. Jadi di sini juga dikatakan bahwa subintervalnya tidak sama, delta X1 sama dengan 0,2, delta X2 sama dengan 0,4. Ini tidak sama semua ya. Sehingga ini bisa juga dikatakan bahwa paling panjang subintervalnya adalah setengah. Sehingga diambil normalnya, itu sama dengan P sama dengan setengah. Saya kira gitu. Nanti tinggal dikalikan masing-masing, dikalikan tingginya. Lanjutkan. Ini contoh beberapa. Saya juga sudah kerjakan beberapa di antara ini. Misalnya, ya, jadi nomor 1, kemudian nomor 4, kemudian nomor 6 saya kerjakan. Nomor 1 adalah sigma dari 6K dibagi K plus 1 ya. Jadi K-nya bergerak dari 1 sampai dengan 2. Jadi ini
pertama kali adalah K sama dengan 1, ini 6 kali 1, ini 1 tambah 1, yang di sini adalah 2 tambah 1, karena K-nya sama dengan 2, yang di atas adalah 2 kali 6, 12 ya. Sehingga jumlahnya, sigmanya hasilnya adalah sama dengan 7. Demikian pula untuk sinus. Jadi di sini K-nya itu bergerak mulai dari 1 sampai dengan 5, maka pertama adalah sin pi, yang kedua sin 2pi, yang ketiga sin 3pi, sin 4pi sampai dengan sin 5pi, dan itu sama dengan 0. Karena ada yang minus, ada yang positif ya. Sementara untuk cos ini adalah cos kelipatan dari pi, ya. Jadi sama dengan cosinus 0, cosinus 2pi, cosinus pi itu ya. Sehingga kalau kebetulan di sini minus satunya ini kalau pangkatnya adalah ganjil, dia minus. Demikian pula kalau cosinus K di sini cos ganjil, katakanlah cosinus pi kan minus 1 ya. Sehingga minus 1 dikalikan minus 1 ya tetap 1. Sehingga baik K ini ganjil atau genap akan menghasilkan semuanya sama. Jadi semuanya adalah sama dengan 1 ya. Contohnya ini adalah, yang lain nanti silahkan dicoba. Kemudian ini adalah beberapa yang contohnya. Jadi pertanyaannya adalah di mana uraian ini, ekspresi ini 1 tambah 2 tambah 16 tambah 32, ini yang paling tepat mengekspresikannya. Ya, jadi kita coba ketiga-tiganya ini, katakanlah nomor 7 atau nomor 8 ya, kita coba. Saya mencoba. Yang nomor 8 ini, jadi yang paling cocok itu adalah yang nomor A dan B, sementara yang C adalah tidak cocok, karena kalau kita kembali ke sini, ini adalah ekspresinya adalah 1 min 2 plus 4 min 8 plus 16 kurangi 32 gitu ya. Mana yang cocok dengan ini. Jadi hanya yang C yang terakhir yang tidak. Oke. Saya kira ini baik, semuanya adalah contoh soal, silakan kalau ada yang ingin mencoba. Ini beberapa saya kerjakan. Nah, yang berikutnya kita adalah integral berhingga ya. Integral berhingga atau definite integral. Yang lainnya adalah integral tak berhingga. Infinite ya. Kalau yang ini adalah definite integral. Jadi di sini integral berhingga ini sesungguhnya adalah integral berhingga, yaitu untuk menghitung antara interval ya. Katakanlah di sini intervalnya adalah A dan B. Jadi dalam hal ini integral yang ada batas bawah dan batas atasnya, yaitu adalah interval itu sendiri. Jadi ini adalah sebetulnya adalah dari limit dari jumlah Riemann sum tadi ya. Oke. Kita lanjutkan untuk definite integral tadi. Ya, saya kira ini adalah sebuah integral yang ada batas bawah dan ada batas atasnya ya. Jadi ini fungsinya ini adalah pada satu daerah interval ya, antara A dan B. Maka di sini dikatakan batas bawah A, batas atas B. Lalu ini adalah
tanda dari sebuah atau tanda dari integral. Kemudian ini adalah fungsinya, dan X adalah merupakan variabel pengintegrasi. Ya. Ini adalah ekspresi dari sebuah integral. Selanjutnya, ini jadi yang pertama adalah bahwa fungsi yang akan diintegrasikan itu merupakan fungsi kontinus ya. Jadi kita belajar kalkulus ini adalah kita belajar tentang fungsi yang kontinus. Jadi kalau ada discontinuity di antara interval, ya mungkin tidak bisa dengan integrasi ya. Jadi f adalah sebuah fungsi yang kontinu. Kemudian yang dibatasi antara interval dari A dan B. Jadi di sini, oke, saya kira ini tidak, saya jelaskan aja yang berikutnya aja. Ya, jadi ini adalah rumus-rumus yang perlu kita ingat. Jadi kalau di sini misalkan integral mulai dari A dan B, dari fx dx, lalu saya balik batas atasnya menjadi batas bawah, batas bawahnya menjadi batas atas, maka hasilnya adalah kebalikan, yaitu tanda negatif ya. Kemudian kalau yang kedua ini batas bawahnya A, batas atasnya A juga, maka dia hasilnya sama dengan 0 karena dia intervalnya 0 ya, antara A dan A, karena A dikurangi A adalah 0. Kemudian kalau perkalian konstanta, maka konstantanya bisa kita tarik keluar. Kalau negatif fx dx, itu negatifnya bisa kita tarik keluar, karena min itu sama dengan min 1 ya. Lalu yang berikutnya adalah jumlah dan beda atau selisih. Lalu yang kedua adalah penjumlahan. Jadi kalau misalnya ada integral A sampai dengan B fx dx ditambah B kali C fx dx, ya, itu artinya kita bisa menjumlahkan menjadi integral mulai dari A sampai dengan C fx dx karena fungsinya sama. Ya. Kemudian ini adalah maksimum dan minimum dan ketidaksamaan. Jadi kalau F dikalikan B dikurangi A lebih kecil dari fx dx, maksimumnya adalah F dikalikan B kurangi A. Lalu dominasinya kalau A kali sampai dengan B fx dx, di mana fx dx itu lebih besar dari gx, maka hasilnya adalah lebih besar juga setelah diintegrasikan. Kemudian saya kira ini bukti dari tabel tadi. Jadi ini adalah kalau kita integrasikan dari A sampai dengan A, maka intervalnya sama dengan 0 ya. Jadi maka dia hasilnya sama dengan 0. Sementara yang ini adalah kalau kita integrasikan mulai dari A sampai dengan B, tetapi ada di sini ada K itu adalah konstanta, maka bisa kita keluarkan. Dalam hal ini konstanta itu adalah 2 ya. Jadi ini kurva yang pertama, lalu kurva yang kedua, itu tingginya menjadi 2 kali, sehingga luasnya juga menjadi 2 kali gitu. Nah yang ini itu adalah penjumlahan juga, jadi kalau yang GX-nya ini adalah yang biru, efeknya yang hijau, maka yang di atas, yang biru itu adalah sama dengan efek ditambah GX saya kira. Kemudian yang di sini juga, yang ini adalah yang penjumlahan tadi,
Ini luasnya itu sama dengan luas yang ini ditambah luas yang ini. Dengan ini batas bawahnya A, batas atasnya B, yang ini adalah batasnya bawah B, batas atasnya C, sehingga bisa dijumlah tadi ya. Lalu ini adalah tadi yang ketidaksamaan tadi ya, ini yang dominasi. Oke, selanjutnya ini adalah kegunaan dari integral berhingga itu paling tidak untuk menghitung luas sebuah wilayah di bawah kurva ya. Jadi misalkan di sini adalah efeknya adalah tidak negatif dan dapat diintegrasikan karena dia fungsi kontinu dengan interval muntah dari A dan B, maka A ini adalah merupakan luas ya, luas wilayah di bawah kurva. Kemudian saya kira ini di atas sumbu X saya kira ya. Jadi untuk menghitung luas wilayah di bawah kurva. Ini salah satu kegunaan dari integral terbatas terhingga. Integral berhingga. Oke, selanjutnya contohnya adalah ini. Jadi ini adalah garis dengan persamaannya adalah Y sama dengan X. Lalu kita ambil di sini B, maka dia tingginya juga B. Maka luas wilayah yang biru ini sebetulnya itu sama dengan B dikalikan B dibagi 2 ya. Karena ini ada panjang alas dikalikan setengah tinggi. Jadi dia luasnya sama dengan B kuadrat dibagi 2. Dan ini itu artinya sama dengan integral X ya. Ini fungsinya adalah X dikalikan dx, integralnya mulai dari 0 sampai dengan B ya. Dan ini hasilnya integral 0 sampai dengan bx dx adalah B kuadrat dibagi 2 ya. Dan itu adalah luas wilayah segitiga biru ini. Kemudian ya ini juga sama saya kira rumusnya bahwa X dx saya kira ini ketentuan dari jalan tadi di mana A lebih kecil dari B, maka ini adalah contoh sebuah integrasi fungsi untuk interval antara A dan B. Maka batas bawahnya A, batas atasnya B. Dengan demikian pula kalau ini konstanta itu sama dengan ini ya, karena ini X hasilnya kan kalau C dikeluarkan sama dengan X, kemudian dari AB maka dia sama dengan X digantikan B digantikan A. Kemudian juga yang ini adalah X pangkat 3 dibagi 3 ya, integralnya, lalu hasilnya adalah B pangkat 3 dibagi 3 dikurangi pangkat 3 bagi 3. Baik kawan-kawan, saya kira kita akan break sampai dengan jam 7. Halo? Nanti kita lanjutkan dengan kuis. Halo? Ya Pak, baik Sir. Kita break dulu ya. Terima kasih.